Keputusan Presiden AS Donald Trump yang menarik diri negaranya dari komitmen iklim Paris Agreement dinilai menjadi ancaman serius bagi Indonesia. Pasalnya, Indonesia kehilangan donor terbesar untuk pendanaan transisi iklim dari proyek Just Energy Transition Partnership yang diinisiasi AS. Sementara Indonesia butuh dana jumbo untuk proyek energi baru terbarukan termasuk percepatan pensiun PLTU batubara yang selama ini jadi andalan. Keluarnya AS dari perjanjian Paris juga membuat harga nikel dunia merosot karena mereka juga mencabut mandat elektrifikasi sektor transportasi. Indonesia yang menyetujui komitmen transisi energi bersih sebagai bagian konsensus global pun gamang. Analis kebijakan ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia, Ajib Hamdani, mengatakan langkah AS tersebut menjadi peringatan untuk pemerintah Indonesia. Mengingat pemerintah fokus pada program prioritas swasembada energi termasuk melalui energi hijau yang masih mahal dan butuh intervensi pemerintah. Ketika Amerika juga membuat sebuah langkah kebijakan ekonomi seperti itu, ini kan menjadi sebuah warning buat kita. Karena pada faktanya Mas Kahfi bahwa ekonomi dan bisnis itu secara alamiah dia akan mengarah pada sebuah pola ekonomi dan pola bisnis yang paling efisien. Itu kuncinya. Untuk menuju ke swasembada energi itu tidak bisa tidak kegiatan ekonomi dan energi hijau harus dilibatkan di situ. Nah, tetapi sekali lagi kemudian ketika dunia usaha itu mencari titik efisien, maka dibutuhkan intervensi dari pemerintah sehingga arah ekonomi dan bisnis itu bisa sejalan dengan program prioritas pemerintah. Saya catat di sini ada 3 yang kita butuhkan, Mas Kahfi. Yang pertama berbicara masalah kebijakan moneter, yang kedua berbicara masalah kebijakan fiskal, yang ketiga berbicara masalah kebijakan ekonomi dan regulasi secara umum. Dalam kesempatan yang sama, Direktur Center of Economics and Law Studies Bima Yudhistira juga turut menyoroti ancaman utama transisi energi dari sisi pembiayaan. Salah satunya adalah soal JETP. Namun alih-alih takut kehilangan pendonor terbesar dalam transisi energi, Bima menyarankan Indonesia melihat potensi negara lainnya seperti Cina dan juga negara-negara Timur Tengah. Ada aktor yang sebenarnya potensial tapi kita salah dalam melakukan pendekatan. Siapa itu? China. China adalah negara yang memang fosilnya besar. Tapi salah satu negara yang produktif untuk memproduksi bauran solar panel surya itu 800 gigawatt. 1 tahun yang lalu itu 600 gigawatt. Jadi naik 200 gigawatt kapasitas suryanya. Kenapa kita nggak minta teknologi dari sana? Kita malah minta pabrik bekas hilirisasi di sana untuk dipindahkan ke Indonesia. Dan itu sebagian menjadi beberapa permasalahan. Ini yang salahnya pemerintah atau investor Tiongkok yang melakukan penanaman modal sehingga nggak nyambung dengan dekarbonisasi industri. Atau salah dari sisi Indonesianya, tidak meminta energi terbarukan teknologi yang semakin murah itu untuk diterapkan ke Indonesia. Nah, di tengah 2 gajah itu antara BRICS versus OECD, di dalamnya ada Amerika yang tidak clear sekarang, muncullah aktor ketiga. Yang ini juga terlambat untuk kita raih sebagai partner. Siapa? Negara-negara Timur Tengah. Negara-negara Timur Tengah itu nggak terlalu banyak bicara, press conference-nya sedikit. Gak kayak ini nih, sebelah ini ya JETB. JETB ini kemana-mana bantu kami. Kemana-mana cari pembiayaan. Ada Norwegia di situ, ada Inggris masuk dan lain-lain. Rame. Proyek realnya mana? Uni Emirat Arab gandeng PLN, bikin PLTS di atas Waduk Cirata. Malaysia melakukan itu lebih cepat karena kita dari sisi pembiayaan kurang satu hal. Di luar masalah teknis. Yang Arab-Arab ini butuh channeling pembiayaan syariah.